Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan doa saya, semoga saudara tetap penuh semangat dan terus berpengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah dan menuntun hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi dan melakukan banyak hal baik sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di hari ini kami percaya kasih-Mu selalu menyertai dan memberkati kami sebagai penyertaan-Mu di dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati. Kami mau melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, dan sebelum kami memulainya, kami mau belajar dalam firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat terus belajar dalam kehidupan kami, untuk melakukan banyak hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 5 Juni 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 145 ayat 17. Dalam bahasa Batak, Psalmen 145 ayat 10 pitu. Nabonar do Jahoba di saluhut akadalanna, jala basa di bagasan saluhut jadi-jadianna. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Mazmur 145 ini berisikan puji-pujian Daud kepada Tuhan atas kemurahannya yang dikerjakan di dalam kehidupan Daud dan juga di dalam kehidupan bangsanya. Daud sungguh mengalami dan mengimani bahwasanya Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih, yang dengan setia menggenapi janji-janjinya. Oleh sebab itulah Daud sungguh-sungguh mengangkat pujian kepada Tuhan. Memuji Tuhan karena kebesarannya, memuji Tuhan karena kemuliaannya, memuji Tuhan karena banyak pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan besar yang melebihi kemampuan manusia. Memuji kekuatan Allah yang maha dahsyat. Daud sungguh-sungguh merasakan bahwasanya Allah yang dia sembah, Allah yang dia puji, sungguh-sungguh Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih. Oleh sebab itulah dia mengangkatkan pujian dan sorak-sorai sebagai tanda rasa syukur atas kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Saudara, bagaimana kita di dalam kehidupan keberimanan kita? Apakah kita sungguh-sungguh merasakan kalau Dia adalah Allah yang besar, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh cinta kasih kepada kita? Atau ketika kita di dalam kesulitan, kita merasakan Dia sedang jauh dari kita? Ketika kita sedang sakit, kita merasakan Dia sudah meninggalkan kita? Daud tidak pernah merasakan ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun di dalam tekanan, di dalam penderitaan, dia merasa seorang diri, tapi dia meyakini kalau Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kalau Tuhan tidak akan membiarkan dia. Itulah sebabnya Daud boleh memenangkan pertarungan imannya. Daud terus berproses di dalam hidupnya, semakin mengenal dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu pengenalan Daud akan Allah dan kecintaannya itu melalui berbagai-bagai pergumulan hidupnya, melalui persoalan demi persoalan yang dihadapinya. Dengan dari situlah dia sungguh-sungguh merasakan pekerjaan tangan Tuhan sungguh nyata atas hidupnya. Pemeliharaan Tuhan sangat nyata
sehingga ia sering sekali diluputkan dari mara bahaya, ditolong dan diselamatkan untuk melawan musuh-musuhnya. Oleh sebab itulah saudara-saudara, kita belajar dan mari mengalami Tuhan dari berbagai-bagai persoalan kita. Janganlah kiranya kita merasa Tuhan benci, Tuhan marah kepada kita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika kita kehilangan harta benda yang sangat berharga bagi kita. Mari kita berproses, mari kita terus belajar. Jangan seperti anak kecil, ketika ia diberikan mainan oleh orang tuanya, fokusnya itu terus kepada mainannya saja. Konsentrasinya hanya kepada mainannya saja. Sehingga ketika orang tuanya memanggil, dia mengabaikan. Dia membiarkan. Tentu orang tua yang sangat mencintai anaknya tidak mau anaknya itu menjadi lupa kepadanya. Orang tua tidak mau membiarkan fokus anaknya kepada mainannya. Oleh sebab itu sering sekali orang tua mengambil mainan anak tersebut, mainan anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya kembali fokus kepada sumber berkat atau sumber mainannya tadi. Walaupun sebentar itu anaknya marah, anaknya bilang papa jahat, mama jahat. Tapi sesungguhnya orang tua mengambil mainan itu karena orang tua sangat mencintai dia. Mungkin itu jugalah analoginya dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan membiarkan kesulitan, terkadang Tuhan mengambil sesuatu yang berharga dari kita supaya fokus kita tidak kepada sesuatu itu. Tetapi kita mau kembali fokus kepada Tuhan sumber berkat. Karena Tuhan sayang kepada kita, karena Tuhan tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita kembali mengingat akan kebaikan Tuhan dan fokus kepadanya. Fokus kepada Tuhan sang sumber berkat dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang adil, yang jalannya selalu dalam kebenaran, yang akan ditunjukkan kepada kita supaya kita sampai ke tujuan yang benar. Apakah tujuan kita? Tentu surga. Tujuan kita adalah hidup bahagia selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah beriman yang teguh dan tangguh kepadanya. Karena Tuhan itu adalah adil. Dia penuh kasih setia di dalam perbuatannya. Apa yang telah dikatakan itu akan digenapi. Karena Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang memulai segala sesuatunya dengan baik. Dan Tuhan mau segala sesuatunya pun berakhir dengan baik. Biarlah kita fokus kepada Tuhan yang maha baik ya. Dan tetaplah berjalan sampai ke tujuan. Dan biarlah tujuan kita tidak menjadi salah karena fokus kita kepada dunia-dunia saja. Tapi biarlah kita kepada tujuan yang benar, tujuan yang kekal, yaitu bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena kita fokus kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang adil, penuh kasih setia kepada kami. Jangan biarkan kami fokus kepada dunia ini. Jangan biarkan kami fokus kepada harta, kepada apapun yang kami miliki di bumi ini. Tapi biarlah kami hanya terarah dan fokus kepadamu saja. Dan biarlah di dalam segala sesuatu yang kami terima di tengah-tengah kehidupan kami terus bersyukur kepadamu. Dan terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Semua pekerjaan-pekerjaan kami, Engkaulah yang menolong dan memampukan kami untuk melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam hidup ini kami sering sekali memaksakan keinginan kami, memaksakan kehendak kami. Tapi hari ini kami mau belajar dan terus fokus kepadamu, membiarkan Tuhan yang mengatur jalan hidup kami dan menjadikan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.